Hani, adik Adnan, memberikan alasan mengapa ia memviralkan kembali kasus yang kejadiannya sudah 13 tahun silam. Ia beranggapan jika kondisi kakaknya saat ini jauh lebih memprihatinkan dan tentu saja membutuhkan biaya pengobatan. Sebab itulah, Hani berharap Nadia bersedia menjenguk kakaknya saat ini. Dan sampai saat ini karena permasalahan antara Nadia Almira dengan korban kecelakaan yang ia tabrak, Adnan belum juga menemui titik terang. Kalau keduanya sudah beberapa kali bertemu, namun belum juga membaik, sebaliknya komunikasi keduanya kian memanas. Bahkan bintang sinetron artis Sahabat itu resmi dilaporkan oleh keluarga Adnan ke Polres Metro Jakarta Barat. Jangankan ke Adnan yang Nadia kenal. Nadia, kalau Nadia ada sama orang yang gak Nadia kenal pun, kalau Nadia bisa bantu, Nadia pasti akan bantu. Semaksimal yang Nadia bisa. Dan untuk Adnan, yang Nadia kasih bukan sekedarnya bang, tapi udah setitik darah penghabisan Nadia udah Nadia kasih. Mobil kan saat itu nggak bisa dijual karena kondisinya rusak. Barang Nadia satu-satunya cuma ada di mobil dan itu masih kredit waktu itu. Memang nggak ada lagi. Nadia sebutkan nomor orang tua Nadia tidak pernah ganti. Beliau bilang ke alamat, nggak pernah ada yang mengiyakan ada tamu datang. Ketemu RT-nya juga nggak pernah datang dan ngabarin ke kita, Bu tadi ada tamu, gitu nggak ada. Terus ya gimana? Nadia ngomong nomor sangat mudah dicari gitu. Nomor saya aktif itu, tapi saya WhatsApp pun nggak pernah dibalas sampai detik ini. Saya kirim video kakak saya, iya. WhatsApp-nya baru kemarin setelah viral. Bukan hanya itu, Hani dan tantenya yang ditemui kembali menjabarkan kronologi kejadian naas yang menimpa Adnan. Namun demikian, Nadia Almira masih belum memahami alasan keluarga Adnan kembali mengangkat masalah ini. Padahal menurutnya, kejadian itu bukan tabrak lari, sebab Nadia sudah memberikan tanggung jawab, bahkan menanggung biaya pengobatan hingga sembuh dan mampu bekerja. Kita pengenlah Etna ini simpati gitu loh, nengok keadaan Adnan gimana, jenguk. Silaturahmi aja deh gitu. Kita nggak ada niat lain kok. Kita cuma ingin silaturahmi, nengok Adnan seperti apa sekarang gitu. Keadaannya gimana. Kita akan sambut baik kok mas gitu. Dia gitu. Kita tidak pernah memarah-marahi dia, mengata-ngatain dia. Mas, kalau dibilang sakit hati, orang tua mana yang tidak sakit hati yang melihat kondisi anaknya yang sekarang. Sementara itu, Hani, adik Adnan, memberikan alasan mengapa ia memviralkan kembali kasus yang kejadiannya sudah 13 tahun silam. Ia beranggapan jika kondisi kakaknya saat ini jauh lebih memprihatinkan dan tentu saja membutuhkan biaya pengobatan. Sebab itulah, Hani berharap Nadia bersedia menjenguk kakaknya saat ini. Dan sampai saat ini, karena alat bantu nafas yang di rumah sakit, kakak saya ada luka di tenggorokannya, jadi tidak bisa makan dari mulut, hanya bisa lewat selang. Dan saat ini pun makan pun hanya bisa susu dan infusan. Setelah operasi ini, setelah kista yang dideritanya ini, terdeteksilah lumpuh bagian badannya sebelah kiri. Jadi dari meningitis ini, setelah meningitis nih malah makin parah lagi, karena ternyata kistanya ini udah lama, cuman nggak kedetek pada saat itu. Karena ini mungkin cairannya sudah numpuk terlalu banyak, kedetek lah di sekarang gitu. Makanya awalnya kenapa saya curhat tuh karena saya nggak tega gitu ngeliat kondisi abang saya yang dari normal dilahirin sama ibu saya gitu, sekarang masa mudanya direnggut dengan menghabiskan waktu di rumah sakit gitu. Harus bolak-balik bawa ke rumah sakit gitu. Saya tuh nggak tega ngeliat kondisi kakak saya yang sekarang gitu. Makanya kenapa gitu saya pengen cerita gitu, pengen curhat kondisi kakak saya, karena selama ini saya diem, saya mendem sendiri gitu, karena saya pengganti kakak saya gitu. Makanya lihat kondisi kakak saya sekarang makin parah, ditambah lumpuh sebelah kiri, ibu saya harus ekstra tenaga ngurus lagi gitu. Terus belum kebutuhan kakak saya karena lumpuh,
kakak saya belum bisa beraktivitas dengan normal seperti sedia kala gitu. Hani menegaskan jika saat ini kondisi ekonomi keluarganya sedang bermasalah sehingga membutuhkan tambahan biaya. Hanya saja ketika menghubungi Nadia tak ada respon. Itu sebabnya Hani membuka kembali masalah yang sudah 13 tahun berlalu. Lantas seperti apa respon Nadia usai dilaporkan ke polisi? Lantas sampai kapan Nadia yang sudah pernah habis-habisan membantu penyembuhan Adnan masih harus ikut membiayai Adnan yang kini jatuh sakit? Masih sebagai adik tuh sedih gitu, kok abang saya jadi seperti ini, nggak ada yang mau kayak gini. Sekalipun kalau misalkan habis kecelakaan itu kakak saya normal, saya nggak bakal curhat di Instagram. Tapi kan kondisinya malah makin parah, makin menurun. Di luar kemampuan kami dengan Adnan. Sekarang dengan kelumpuhannya ini dia harus panggil ambulan ke rumah setiap kontrol, terus juga harus panggil suster untuk ganti perban jahitan kepalanya gitu. Popok, pampers, karena abang kan infeksi paru-paru akibat alat bantu, jadi belum bisa makan, belum bisa minum, jadi hanya selang, itu pun hanya susu yang bisa masuk. Kondisi mental saya juga berantakan karena kan selama ini saya yang punya penghasilan tetap, sedangkan ayah saya kerjanya kadang enggak gitu. Saya nggak mau menghilangkan, tapi ayah saya kadang ada, kadang enggak. Saya yang sendirian, saya masih punya 2 tanggungan adik saya. Jadi dengan kondisi dia yang itu, dia masih berusaha untuk kerja, tapi dengan penyakitnya dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkutik apa-apa karena dia lupa minum obat pun bisa kejang, dikit-dikit masih kejang, sakit sedikit kejang. Pernah dari NA bilang katanya Anan sempat kerja. Itu memang anak itu berusaha untuk kerja, tapi sehari kerja dia langsung kejang-kejang. Abis itu udah terus sampai sekarang dia nggak bisa gimana lagi gitu. Belasan tahun ternyata sakit hatinya nggak kunjung pulih. Kesepakatan damai pun mendadak batal dan Nadia Almira dilaporkan ke polisi oleh keluarga korban. Kasus kecelakaan yang kini melebar ke isu penyebaran berita bohong dan juga fitnah semakin panas. Dan juga nih kedua belah pihak saling klaim siapa yang dirinya paling benar. Semoga kasus ini cepat selesai ya dan seadil-adilnya nih untuk kedua belah pihak. Coming up next, usia nyaris 30 jadi warning sign nih untuk Prilly Latuconsina. Gimana nih Omara, udah siap mental ke jenjang yang lebih serius sama Yayang? Kita tunggu ya semuanya dan simak berita selanjutnya setelah satu ini tetap di obrolan seputar selebriti. 29 tahun, Prilly Latuconsina bikin netizen iri berjamaah. Gimana enggak, momen ulang tahunnya kali ini, Prilly dapat kado luar biasa dari sang kekasih Omara Estegel. Jam tangan vintage yang mewah dan tiket liburan bebas pilih destinasi. Ini gak cuma liburan untuk Prilly, tapi juga liburan untuk Prilly dan teman terdekatnya. Alhamdulillah ya, kadonya banyak, tapi yang paling penting sebenarnya effortnya sih, nggak dilihat kadonya. Cuma emang pas aku ulang tahun aku bilang nggak mau ada perayaan besar gimana-gimana karena beneran cuma pengen bangun siang doang. Makanya dia beneran ngirim bunga aja jam 12 tiup lilin, habis itu udah pulang, aku tidur, baru ketemu lagi siang gitu karena biar aku bisa istirahat. Selamat ulang tahunku. Konon ada kado yang bikin Prilly sendiri deg-degan dan penasaran. Para netizen pun langsung berharap kado yang bikin Prilly deg-degan adalah lamaran Omara. Maklum keduanya udah sama-sama mapan dan bucin abis. Apalagi yang ditunggu, terlebih usia Prilly pun sudah pas untuk membangun rumah tangga. Kita lama berteman dan kita udah sering bertukar cerita, jadi kita tahulah sukanya digimanain dan gimana kalau kita menjalin hubungan. Bucinan aku ya, soalnya aku yang naksir duluan, tapi aku nggak bilang-bilang aja. Dan ternyata udah disiapkan kadonya, ada 5 ya, tapi ada 1 yang belum aku pecahkan, aku harus pecahkan dulu tuh teka-tekinya. Dia tuh
harus pintar membaca dokumen dan membaca suratnya itu supaya aku bisa nebak kadonya apa. Jadi aku belum terima yang satu. Masih sibukkah dengan pekerjaannya? Atau jangan-jangan Prilly masih enjoy menikmati status single sebelum ganti status jadi istri? Sejatinya ini jadi tahun terakhir Prilly dengan usia kepala 2. Tahun depan sudah masuk kepala 3. Adakah planning menikah sebelum usianya genap kepala 3? Itu tahun terakhir di era 20-an ya, karena tahun depan udah kepala 3. Jiwa aku masih 21 loh padahal. Jadi kayak apa ya, banyak keputusan-keputusan orang dewasa yang udah harus aku buat. Kadonya yang wow, momen Omara ajak Prilly dinner untuk kasih kadonya itu makin bikin Prilly happy without ending. Sama-sama bekerja di dunia perfilman, cara Omara ungkapan cinta pada kekasihnya juga curi perhatian. Lihat saja lembaran kertas romantis ini jauh dari kesan kartu ulang tahun. Jadi kayak skenario film loh. Dapat kado skenario skrip, dia emang tahu kayaknya sehari-hari aku kan baca skrip ya di skrip. Jadi menurut aku itu adalah effort yang luar biasa dan unik juga. Maafkan aku yang tak romantis. Mewah dan uniknya cara Omara memperlakukan Prilly di momen ulang tahunnya kali ini mengundang cuitan lucu netizen. Kalau semua kado diborong di tahun yang sama, tahun depan Omara pasti bakal kehabisan ide kasih kado untuk Prilly lagi. Gak cuma itu, apa yang dilakukan aktor muda ini untuk kekasihnya bikin panik kaum Adam. Omara dianggap menaikkan standar pria idaman wanita. Nah loh, tapi namanya juga bucin. Tapi apa makna ulang tahun buat Prilly kali ini? Melek aja gitu, wow ini udah di penghujung era 20-an, tahun depan udah bukan 20 berapa lagi tapi udah 30 gitu. Jadi memaknainya tuh semoga rasa menyenangkannya, rasa senangnya, rasa excitementnya sama seperti waktu awal-awal memulai usia 20-an. Banjir hadiah romantis dari Omara, Prilly auto melayang dengan 5 kado impian spesial nih, tapi masih ada satu yang dirahasiakan. Semua orang sih mengira itu cincin lamaran ya. Jadi Omara sama Prilly kapan nih nge-spill kado yang kelima? Netizen udah gak sabar. Oke pemirsa, jangan lupa ya untuk saksikan terus obrolan seputar selebriti dari hari Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.